Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa di channel ini. Saya membuat channel ini sebagai ajang untuk omong-omong ringan soal iman Katolik. Walaupun sifatnya hanya omong-omong ringan saja, tetapi saya berharap semoga apa yang saya bahas di channel ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mendengarkannya. Dan untuk video pertama ini saya akan menjawab satu pertanyaan yang pernah saya jumpai terkait dengan firman Tuhan dalam Injil Matius perihal pengabulan doa. Karena suatu saat seorang anak muda bertanya kepada saya demikian, "Pak, saya merasa bahwa Tuhan Yesus sudah mengingkari janjinya, karena dalam kitab suci kita dengar bahwa Yesus berjanji akan mengabulkan setiap doa permohonan kita, tetapi nyatanya doa-doa saya tidak dikabulkan. Jadi pertanyaan saya, apakah Yesus sudah mengingkari janjinya?" Bapak Ibu, firman Tuhan yang dimaksud oleh si penanya ini adalah firman Tuhan dalam Injil Matius bab 7 ayat 7 sampai dengan 10. Saya akan membacakannya. Hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk memahami firman Tuhan, kita tidak boleh hanya membaca 1-2 ayat atau satu perikop saja lalu menyimpulkan sesuatu dari 1-2 ayat yang kita baca tersebut. Kita harus membaca firman Tuhan secara keseluruhan. Jadi untuk memahami dengan benar firman Tuhan dalam Injil Matius bab 7 ayat 7 sampai dengan 10 itu tadi, kita harus juga membaca ayat-ayat lain dalam kitab suci yang berbicara tentang pengabulan doa, ya. Oleh karena itu, suatu saat seandainya saya atau Anda merasa bahwa doa kita tidak dikabulkan, itu bukan karena Yesus ingkar janji, tetapi barangkali ada hal-hal tertentu yang belum kita penuhi agar doa kita bisa dikabulkan. Saya menyebutnya sebagai syarat-syarat yang harus kita penuhi agar doa kita dikabulkan, ya. Dan syarat-syarat itu dapat kita temukan di dalam ayat-ayat lain di dalam kitab suci. Karena itu mari coba kita lihat ayat-ayat lain dalam kitab suci itu berbicara apa tentang pengabulan doa. Kita lihat Injil Matius bab 5 ayat 23 sampai 24. Injil Matius bab 5 ayat 23 sampai 24. Di sana Yesus mengatakan demikian. Jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di atas mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu, ya. Zaman dahulu orang Israel berdoa dengan cara mempersembahkan persembahan. Jadi maksud Yesus adalah ketika kita berdoa, kita harus berdamai dahulu dengan sesama kita. Di tempat lain Yesus mengatakan dalam Injil Markus bab 11 ayat 25, Yesus katakan, "Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Jadi dari kedua ayat ini kita lihat
Jelas Yesus meminta kita untuk berdamai dahulu dengan sesama kita sebelum kita berdoa. Jadi Yesus mau agar ketika kita berdoa kepadanya, kita harus sudah berdamai dengan sesama kita. Kita tidak boleh sedang dendam sama sesama kita. Seandainya kita pernah menyakiti orang, kita sudah dengan legowo dan rendah hati meminta maaf. Ya. Jadi suatu saat jika kita merasa bahwa doa kita tidak dikabulkan, itu bukan karena Yesus ingkar janji, tetapi barangkali karena pada saat kita berdoa, kita masih mempunyai dendam sama orang lain. Ya. Lalu pertanyaan muncul lagi, Pak, rasanya saya tidak punya dendam sama orang, Pak. Tetapi ketika saya berdoa, doa saya tetap tidak dikabulkan. Jawabannya, barangkali ada syarat lain yang belum dipenuhi, ya, yaitu kita harus bersih dari dosa berat, ya. Kita harus bersih dari dosa berat ketika berdoa. Tuhan di dalam kitab Nabi Yesaya bab 1 ayat 15 sampai 16, Yesaya bab 1 ayat 15 sampai 16 mengatakan demikian. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Jadi jika kita punya dosa berat, maka doa kita mungkin tidak dikabulkan. Jadi suatu saat jika kita merasa bahwa doa kita tidak dikabulkan, itu bukan karena Yesus ingkar janji, tetapi karena ketika kita berdoa, kita sedang dalam suasana dosa berat. Dosa berat itu selain dosa pembunuhan yang disebut di dalam kitab Nabi Yesaya tadi, ya patokannya ke-10 perintah Allah. Jika kita sedang melanggar salah satu dari ke-10 perintah Allah, maka sebelum kita berdoa, kita harus mengaku dosa terlebih dahulu di pastor, ya, pastor sebagai wakil Kristus di dunia. Tapi mengaku dosa dengan sungguh-sungguh menyesal, lalu kemudian kita bisa berdoa. Tapi pertanyaan berikut, Pak, saya merasa saya tidak punya dosa berat, saya juga baik-baik saja dengan orang lain, tetapi doa saya tetap tidak dikabulkan. Itu bagaimana itu, Pak? Ya. Jawabannya, barangkali ada syarat lain yang belum dipenuhi. Ya, yaitu kita harus selalu dengan setia melakukan firman Tuhan. Ya, jadi syarat yang ketiga ketika kita berdoa adalah kita harus setia melakukan firman Tuhan. Karena Yesus di dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 7 mengatakan demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, jadi jika kita bersatu dengan Kristus, dengan kata lain, jika kita selalu setia melakukan apa yang diajarkan Kristus, maka doa-doa kita akan dikabulkan. Katekismus Gereja Katolik. Ini Katekismus Gereja Katolik ya, ini bukunya. Ini Katekismus Gereja Katolik ya. Katekismus Gereja Katolik nomor 2570 menegaskan hal ini dengan menunjuk Bapak Abraham sebagai tokoh yang dapat kita teladani dalam hal melakukan firman Tuhan dengan setia. Jadi Bapak Abraham telah melakukan dan selalu melakukan firman Tuhan dengan setia, maka doa-doanya selalu dikabulkan. Jadi Bapak Ibu, suatu saat jika doa kita tidak dikabulkan, itu bukan karena Yesus mengingkari janjinya, tetapi barangkali karena kita kurang setia melakukan firman Tuhan. Tapi Pak, saya selalu berusaha untuk melakukan firman Tuhan, tidak punya dosa berat dan juga berdamai dengan sesama, tetapi doa saya tetap tidak dikabulkan kok, Pak. Ya.
Bagaimana itu? Ya. Jawabannya, barangkali ada syarat lain. Berarti syarat yang keempat ini. Ada syarat lain yang belum dipenuhi, yaitu harus berdoa dengan rendah hati. Ya. Berdoa dengan rendah hati. Yesus mengajarkan hal ini ketika Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang dua orang yang berdoa. Yang satu orang Farisi dan yang satu pemungut cukai. Kedua orang ini berdoa sangat kontras. Si orang Farisi berdoa demikian, ya. Orang Farisi berdoa demikian, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Itu doa si orang Farisi yang memang dalam kehidupan masyarakat Yahudi dianggap sebagai orang suci. Lalu apa doa si pemungut cukai yang menurut kacamata orang Yahudi disebut sebagai seorang berdosa? Dia berdoa begini, sambil memukul-mukul dirinya. Dia berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dan pada akhir perumpamaan ini Yesus menegaskan bahwa doa orang Farisi ini ditolak, tidak dikabulkan karena dia berdoa dengan sombong dan angkuh. Sementara doa si pemungut cukai dikabulkan, diterima, dipandang benar karena dia berdoa dengan rendah hati. Ya. Bapak Ibu, terkait dengan berdoa dengan rendah hati ini, kita bisa belajar dari Mazmur 130, ya. Bersama pemazmur ini kita bisa belajar untuk berdoa, untuk bagaimana berdoa dengan rendah hati. Saya akan membacakan Mazmur 130 ini. Seruan dari dalam kesusahan. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Jadi bersama pemazmur 130 ini kita diminta untuk selalu rendah hati ketika berdoa. Pemazmur ini merasa diri tidak pantas di hadapan Tuhan. Dia tidak pede karena merasa diri berdosa, merasa diri tidak layak berada dekat-dekat dengan Tuhan. Maka untuk berdoa menghadap Tuhan saja dia harus mencari tempat yang paling bawah, yaitu di dalam jurang yang paling dalam untuk menghadap Tuhan. Dari jurang itulah dia baru berani menghadap Tuhan. Itulah ungkapan dari seseorang yang begitu rendah hati di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu, karena itu suatu saat jika doa kita tidak dikabulkan, itu bukan karena Yesus ingkar janji, tetapi barangkali atau bisa saja karena kita berdoa dengan sombong. Atau ketika kita berdoa, kita memuji diri kita sendiri. Misalnya gini, ya Tuhan, puji syukur karena Engkau telah menggerakkan hati saya untuk menjadi orang baik-baik, tidak seperti tetangga saya itu, ya. Seperti itulah. Jadi kita berdoa memuji diri kita sambil menganggap orang lain lebih berdosa dari kita. Bapak Ibu, pertanyaan berikut. Saya merasa saya tidak pernah berdoa sambil mengejek orang lain atau berdoa dengan angkuh seperti itu, Pak. Tetapi doa saya tetap tidak dikabulkan, Pak. Ya. Jawabannya, barangkali ada syarat lain yang belum dipenuhi. Berarti ini syarat yang kelima ini, syarat yang belum dipenuhi. Yaitu kita harus berdoa dengan motivasi yang benar. Ya, harus berdoa dengan motivasi yang benar. Terkait berdoa dengan motivasi yang benar ini, Yesus ketika berkhotbah di atas bukit, ketika mengajarkan bagaimana kita berdoa,
Yesus mengatakan dalam Matius bab 6 ayat 5. Matius bab 6 ayat 5, Yesus katakan begini. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya. Jadi di sini Yesus katakan kalau kita berdoa dengan tujuan yang lain, misalnya supaya dipuji orang, supaya dilihat bahwa orang itu baik ya, dia aktif di gereja, dia aktif mengikuti kegiatan-kegiatan di paroki, lalu itu kalau itu tujuan kita, maka kemungkinan besar doa kita tidak dikabulkan. Maka suatu saat seandainya doa Anda dan doa saya tidak dikabulkan, itu bukan karena Yesus ingkar janji, tetapi karena kita berdoa dengan motivasi yang salah. Ya. Pertanyaan lagi, Pak, saya tidak berdoa seperti itu dengan motivasi yang norak seperti itu ya, supaya dipuji orang. Enggak, saya berdoa dengan tulus kepada Tuhan, tetapi doa saya tetap tidak dikabulkan. Bagaimana itu, Pak? Ya. Jawabannya, barangkali kita belum memenuhi syarat yang lain, ya berarti syarat yang 6, yaitu berdoa dengan benar. Ya, berdoa dengan benar. Karena juga ada doa yang salah loh ya. Terkait berdoa yang benar ini, atau doa yang salah itu seperti apa, ya. Surat Yakobus bab 4 ayat 3 mengatakan demikian. Surat Yakobus bab 4 ayat 3 mengatakan begini. Kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Kamu salah berdoa, sebab apa yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan nafsumu. Ya, seperti apa sih berdoa yang salah itu? Apa yang kita minta kita habiskan untuk memuaskan nafsu kita. Misalnya begini, seseorang berdoa untuk memperoleh rezeki yang banyak, ya, tetapi dalam hatinya dia sudah mempunyai rancangan, dia sudah berencana bahwa nanti kalau doanya dikabulkan, Tuhan kasih dia banyak rezeki, banyak uang, maka dia akan menceraikan istrinya yang kelihatan sudah agak tua dan jelek itu, kemudian akan kawin lagi sama istri perempuan lain yang lebih muda dan cantik. Ya. Ini contoh yang ekstrim, tapi seperti itu ya. Ya. Bapak Ibu, tentang hal ini Katekismus Gereja Katolik nomor 2559 mengajarkan bahwa doa adalah pengangkatan jiwa. Doa adalah pengangkatan jiwa kepada Tuhan atau suatu permohonan kepada Tuhan untuk hal-hal yang baik, ya. Jadi kita berdoa mengangkat jiwa kepada Tuhan, dan kalau kita memohon sesuatu dalam doa, berarti yang kita mohon adalah hal-hal yang baik. Jadi kalau yang kita mohonkan adalah hal-hal yang tidak baik, maka itu adalah doa yang salah, ya. Berdoa memohon hal-hal yang tidak baik itu seperti apa? Ya, misalnya gini. Saya berdoa begini, ya Tuhan, tolong teman saya yang saat ini sedang menjabat tugas itu, tolong bagaimana caranya supaya dia dipecat agar saya bisa menggantikannya, ya. Atau saya berdoa, Tuhan, itu tetangga saya itu kok makin lama makin kurang ajar sama saya dan malah dia sangat berhasil dalam hidupnya. Tuhan tolong buat dia menjadi bangkrut dan kena musibah. Ya, jadi kita berdoa agar orang lain kena musibah, berdoa agar orang lain sengsara. Nah, itu doa yang salah. Karena Katekismus Gereja Katolik nomor 2559 mengajarkan bahwa doa adalah pengangkatan jiwa kepada Allah, dan kalau kita mohon sesuatu dalam doa, maka yang kita mohonkan adalah hal-hal yang baik. Jadi suatu saat jika doamu dan doaku tidak dikabulkan, itu bukan karena Yesus ingkar janji. Siapa tahu kita berdoa dengan cara seperti itu, berdoa yang salah seperti itu ya. Siapa tahu kita berdoa yang salah. Pak, saya tidak pernah berdoa seperti itu, Pak. Ya, masa doa seperti itu ya, nggak mungkin saya lakukan itu. Ya, saya berdoa dengan baik. Ya,
berdoa dengan tulus memohon sesuatu kepada Tuhan untuk diri saya dan keluarga saya. Tetapi doa saya tidak dikabulkan, Pak. Bagaimana? Barangkali ada syarat lain yang belum dipenuhi. Berarti syarat yang ketujuh yang belum dipenuhi, yaitu kita harus berdoa dengan penuh keyakinan bahwa doa kita dikabulkan. Berdoa dengan penuh keyakinan bahwa doa kita akan dikabulkan. Ya. Tuhan Yesus di dalam Injil Matius bab 21 ayat 22, Matius 21 ayat 22 mengatakan, dan apabila kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Di tempat lain Yesus katakan di Injil Markus bab 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, hal itu akan diberikan kepadamu. Hal ini disampaikan Yesus setelah mengutuk pohon ara. Ya. Jadi Yesus katakan, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, hal itu akan diberikan kepadamu. Pada kesempatan lain, seorang bapak-bapak membawa anaknya yang bisu untuk disembuhkan oleh para murid, tetapi ternyata para murid tidak bisa. Lalu si bapak ini membawa anaknya yang bisu itu kepada Yesus, dan bapak ini mengatakan kepada Yesus demikian, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ya. Jika engkau dapat berbuat sesuatu, maka tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ini permintaan dengan penuh pasrah, ya. Lalu Yesus katakan begini, kamu bilang apa? Kamu bilang engkau dapat, ya, supaya Anda tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi Yesus tegaskan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang berdoa dengan penuh kepercayaan, ya. Ini dalam Injil Markus bab 9 ayat 14 sampai 29. Ya, Injil Markus bab 9 ayat 14 sampai 29. Dan Katekismus Gereja Katolik nomor 2616 menegaskan hal ini dengan mengajarkan bahwa Yesus selalu mengabulkan doa yang disampaikan dengan penuh kepercayaan, ya. Jadi Katekismus Gereja Katolik menegaskan hal ini bahwa Yesus memang selalu mengabulkan setiap doa yang kita sampaikan dengan penuh kepercayaan. Dan memang terbukti kalau kita baca dalam Perjanjian Baru, peristiwa Yesus melakukan mukjizat, menyembuhkan orang sakit dan sebagainya, orang-orang yang dikabulkan permohonannya itu selalu meminta dengan penuh kepercayaan, ya. Kita bisa lihat misalnya dua orang buta yang memohon kepada Yesus untuk disembuhkan. Mereka bilang begini, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Ya. Kemudian Yesus mengatakan, kamu mau apa? Ya. Yesus mengatakan, apakah kamu percaya? Mereka dia bilang, ya, kami percaya bahwa Engkau dapat menyembuhkan kami. Karena itu mereka pun dapat melihat. Ya. Seorang buta lain bernama Bartimeus, ya, ketika dia mendengar bahwa Yesus lewat, dia mengatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan orang-orang mengatakan, hei kamu diam. Tapi dia semakin berkeras berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kemudian Yesus memanggil dia, dan Yesus bertanya kepada dia, kamu mau apa? Terus dia bilang, aku ingin melihat supaya saya dapat melihat. Dan memang dia akhirnya dapat melihat, ya. Kita lihat hal lain, misalnya Yairus yang memohon supaya anak perempuannya disembuhkan oleh Yesus. Ya, dia mengatakan, Tuhan, anakku perempuan sedang sakit keras dan hampir mati. Tapi datanglah, letakkanlah tanganmu ke atasnya supaya ia tetap hidup. Dan anak itu kemudian meninggal, tetapi Yesus menghidupkannya kembali. Ya. Ada lagi orang yang sakit pendarahan. Ya. Ada orang yang sakit pendarahan, ya.
Seorang ibu yang sakit pendarahan sudah 12 tahun. Ini tidak dengan kata-kata tapi lewat sikap dan perbuatan menunjukkan iman yang begitu kuat. Dia berusaha untuk mendekati Yesus, memohon supaya Yesus bisa menyembuhkan dia. Tapi karena terlalu banyak orang jadi dia tidak bisa. Lalu dalam hatinya dia mengatakan, asal ku jamah saja jubahnya maka aku akan sembuh. Dan benar dia menjamah jubah Yesus dan dia menjadi sembuh. Dan lebih mantap lagi, seorang perwira dia meminta Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Tetapi ketika Yesus ingin datang ke rumahnya, dia bilang, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Tetapi katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Jadi iman yang begitu kuat. Dia bilang, Tuhan katakan sepatah kata saja, pasti hambaku akan sembuh. Nah, iman yang begitu kuat ini dapat kita contohi. Ya. Jadi Bapak Ibu, suatu saat dalam hidup kalau kita merasa bahwa doa kita tidak dikabulkan, itu bukan karena Yesus ingkar janji, tetapi barangkali kita berdoa tapi dengan ragu-ragu. Saya pernah alami itu. Saya pernah berdoa, saya memohon sesuatu kepada Tuhan, tetapi kemudian saya terlintas dalam pikiran saya pikir gini, permohonan saya ini kok kayak lebay amat, kok kayak yang berat deh. Jadi karena pikiranku seperti itu, akhirnya doaku tidak dikabulkan. Saya sudah seolah-olah meragukan kemampuan Tuhan untuk mengabulkan permohonan saya. Ya akhirnya betul doa saya tidak dikabulkan. Tetapi pada kesempatan lain saya juga berdoa dengan sungguh-sungguh dan saya percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan doa saya. Saya berdoa memohon supaya keponakan saya sembuh dari sakit dan doa saya dikabulkan karena saya berdoa dengan penuh keyakinan. Pertanyaan muncul lagi, Pak, saya merasa bahwa saya sudah berdoa dengan penuh keyakinan juga, Pak. Tetapi doa saya tidak dikabulkan juga itu. Bagaimana? Barangkali ada syarat lain. Berarti ini syarat yang ketujuh yang belum dipenuhi. Yaitu syarat yang ke-8. Ya. Syarat ke-8 yaitu kita harus berdoa terus-menerus, tidak jemu-jemu, terus-menerus berdoa, ya. Berdoa terus-menerus dan sambil menunggu terus-menerus dengan penuh kesabaran. Hal ini diajarkan Yesus ketika Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang hakim yang tidak benar dengan seorang janda, di mana seorang janda ini datang memohon kepada si hakim ini untuk membela perkaranya. Tadinya hakimnya ini tidak mau, tetapi karena si janda ini datang terus-menerus, akhirnya si hakim mau juga membela perkaranya. Yesus akhirnya menyimpulkan dari perumpamaan ini dengan mengatakan, ya, dalam Injil Matius dari Lukas bab 18 ayat 1-8, Yesus katakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Jadi Yesus mau supaya kita dalam berdoa tidak kapok-kapok berdoa. Berdoa terus-menerus. Kalau kita merasa doa kita belum dikabulkan, berdoa terus saja. Tetapi sambil berdoa dengan penuh pasrah dan sabar menunggu. Ya. Jadi suatu saat jika doa kita tidak dikabulkan, itu bukan karena Yesus ingkar janji, tetapi mungkin karena kita kurang sabar berdoa. Ya, kita tidak tekun. Ya, kita berdoa mungkin 1 minggu lalu karena doa kita tidak dikabulkan, udahlah, nyerah deh. Jadi kita tidak berdoa lagi. Yesus mau supaya kita berdoa terus-menerus berdoa. Bapak Ibu, lalu muncul pertanyaan lagi, ya. Pak, rasanya semua syarat yang Bapak sebut tadi itu, ya, saya sudah penuhi atau walaupun tidak sempurna tapi ya tidak jauh-jauh amat lah. Saya sudah berusaha untuk memenuhi syarat-syarat tadi, tapi doa saya tetap tidak dikabulkan. Ya, bagaimana itu, Pak? Ya. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa terkadang doa kita sebetulnya dikabulkan, tetapi kita tidak menyadarinya karena Tuhan mengabulkan doa kita dengan cara yang Tuhan kehendaki, bukan dengan cara yang kita mau. Ya.
kadang kita memaksa Tuhan untuk mengabulkan permohonan kita dengan cara yang kita inginkan. Padahal Tuhan itu kan Maha Agung, Maha Kuasa, Maha Besar. Ia mengabulkan permohonan kita dengan cara yang Ia kehendaki dan bukan dengan cara yang kita paksakan. Kita tidak bisa atur-atur Tuhan bagaimana cara Tuhan mengabulkan permohonan kita, ya. Jadi terkadang kita mengira doa kita tidak dikabulkan, padahal sebetulnya doa kita dikabulkan. Kita terlalu sibuk memikirkan bagaimana Tuhan mengabulkan doa saya dengan cara yang saya mau, hingga membuat kita tidak peka bahwa Tuhan sebetulnya sudah mengabulkan permohonan kita dengan cara lain. Tapi itu tadi, karena kita sibuk memikirkan bagaimana Tuhan mengabulkan permohonanku dengan cara yang saya mau, sehingga kita tidak sadar bahwa Tuhan sebetulnya sudah mengabulkan doa kita dengan cara yang Tuhan mau, ya. Itu Bapak Ibu. Jadi suatu saat kalau kita merasa doa kita tidak dikabulkan, belum tentu doa kita memang tidak dikabulkan. Bisa jadi doa yang kita sampaikan sudah dikabulkan oleh Tuhan dan Tuhan tidak ingkar janji. Hanya kitalah yang tidak peka akan berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Ya, saya mempunyai seorang adik. Adik saya ini dulu ketika masih kuliah, dia adalah seorang menwa dan bahkan menjadi kepala staf Menwa NTT dan pernah ikut kursus kader kepemimpinan bersama para anggota TNI di Bandung waktu itu. Dan selama kuliah dia punya minat besar untuk menjadi tentara. Setelah lulus dia lamar untuk menjadi tentara. Dia berdoa untuk menjadi tentara, tetapi ternyata Tuhan tidak mengabulkan permohonannya. Tuhan mengabulkan permohonannya bukan sebagai tentara, tetapi Tuhan mengabulkan permohonannya dengan menjadikan dia pegawai negeri sipil, guru pegawai negeri sipil. Dia tes guru PNS dan lulus tanpa dia sendiri menghendaki untuk lulus, ya. Dan sekarang ini dia bahagia sebagai kepala sekolah di salah satu SMP di kampung saya. Dia bahagia bersama anak-anak dan istrinya di sana. Jadi ternyata Tuhan mengabulkan permohonannya dengan cara yang lain, ya. Itu Bapak Ibu. Tetapi untuk pertanyaan baru lagi, ya. Tadi Bapak mengatakan, atau tadi si penanya tadi mengatakan, Bapak mengatakan bahwa salah satu syarat untuk supaya doa kita dikabulkan adalah selalu setia melakukan firman Tuhan, ya. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang tampaknya tidak pernah, ya agak jarang melakukan firman Tuhan? Dia sering menindas pembantunya, selingkuh, menyakiti istrinya dan sebagainya. Tetapi kalau dia berdoa sambil novena, ya misalnya novena 3 kali Salam Maria atau novena yang lain, doanya dikabulkan. Sementara ada orang baik-baik, rajin berdoa, baik sama istrinya, tidak macam-macam, lurus-lurus hidupnya, tetapi doanya kok tidak dikabulkan, ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan membahasnya di video berikutnya. Terima kasih.